Baik, assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut materi tentang analisa kompetitor. Jadi ya kita mau setelah kemarin Anda belajar tentang, bukan kemarin sih, sebelumnya Anda belajar tentang bagaimana menemukan produk laris, menemukan produk yang terbukti laris dari marketplace. Saya sudah berikan step by stepnya. Dan saya juga sudah memberikan tools analisanya untuk membuat database produk, tren produk yang Anda miliki. Nah, sebenarnya kemarin tabel, saya udah lupa ya, kemarin itu tabel itu bisa diperpanjang nggak hanya ke depan, tapi juga ke belakang. Maksudnya Anda bisa melihat jumlah review setiap harinya, lalu mungkin Anda track back selama 7 hari atau sebulan ya. Kalau Anda males ngerjain sendiri ya, Anda bisa outsource orang, ya suruh aja bayar. Mungkin ada kenalan Anda anak SMA, SMK yang butuh penghasilan tambahan 100.000, 200.000 untuk Anda kasih list beberapa produknya, mungkin 10-20 produk. Lalu tugasnya adalah mereka menghitung berapa jumlah review ya, jumlah review orang-orang yang sudah membeli produk tersebut selama mungkin sebulan atau 2 bulan ke belakang ya. Itu kerjaan yang mungkin nggak terlalu berat, cuma kan karena berulang-ulang jadi membosankan mungkin kalau bagi sebagian orang ketika dikerjakan sendiri. Tapi kalau Anda mau dapat feel-nya ya, saran saya dikerjakan sendiri ya. Di sana Anda bisa dengan menghemat budget lah untuk di luaran sana banyak tools-tools yang recommended juga sih untuk riset produk. Jadi kalau Anda mau, linknya ada di link produk rekomendasi. Oke, sekarang kita masuk ke analisa kompetitor. Jadi kita mau menemukan setelah tahu produk yang laris, trennya bagus, demand-nya ada, cukup stabil ya, bukan produk yang tren. Kalau saya lebih senang produk yang evergreen, yang dibutuhkan terus, dan repeat order, bisa repeat order. Dan kemudian persaingannya juga belum terlampau ketat ya. Kalaupun sudah banyak yang main, tapi masih ada celah gitu ya. Oke. Caranya cukup mudah karena kita akan berjualan di Facebook, dan mungkin di Instagram orang lebih banyak menggunakan apa ya istilahnya, postingan organik ya. Jadi kita akan fokus di Facebook, merisetnya untuk memvalidasinya. Oke, ada tools yang free dan bisa membantu kita, yaitu smartfacebooktools.com. Langsung saja kita buka browsernya dulu sebentar. Oke. Browser Facebook Chrome. Oke. smartfbtools.com. Ups, internet saya bermasalah sebentar. Benar nggak sih? fbtools.com. Oke, ini dia. Kenapa yang tadi nggak bisa dibuka? Oh, small FB tools. Sorry. Ya saya edit kok small, not smart. Oke, small tools. Saya lebih senang pakai yang ini, competitor post. Nah, kita bisa masukkan, misalnya kemarin kita mencari, katakan ya, misalnya pemutih. Orang jual pemutih wajah atau bedak atau serum ya. Misalnya kita masukkan serum. Oke, kemudian ini bisa this year aja ya, saya lebih senang this year. Jadi datanya nggak jauh-jauh amat gitu ya, karena kalau oops sorry, ini linknya nggak perlu, kadang bisa kadang enggak. Oke, bentar. Oops, sorry. Ini saya belum masuk ke Facebook ya, jadi saya buka di browser. Pantesan hasilnya nggak keluar. Ya,
Nah, ini browser yang saya login Facebook. Oke, Serum begitu. Jadi Semeru. Serum. Date-nya last year, this year aja. Find result, oke. Sambil menunggu ya. Saya minum dulu, bismillah. Ya, dia sedang loading. Facebook search and nah, yang bisa Anda lakukan adalah kita ini little bit apa ya, agak melelahkan ya, seperti riset produk ya, namanya juga riset ya. Anda mungkin butuh sehari, seminggu untuk melakukan riset sampai matang produknya valid. Oke. Nah, Anda bisa scrolling ke bawah ya, atau yang produk yang agak evergreen juga seperti masker lumpur, karena saya juga pernah main produk ini. Oke. Kita scrolling ke bawah dan cari yang biasanya interaksinya cukup banyak ya, dan biasanya itu diposting oleh fanpage. Ini fanpage, nah ini fanpage ya. Kalau ini sepertinya akun personal ya, karena ada follow bukan like. Ini juga akun personal ya, kita cari yang fanpage. Ini ada add friend-nya bahkan. Dan saya tidak merekomendasikan Anda membuat nama Facebook. Ini biasanya fanpage jualan banyak juga. Kita cari yang banyak interaksi. Oke, kayaknya interaksi masih kurang ya. Nah, kalau agak jauh dan masih nggak dapat, langsung aja ketik di sini, ketik di Facebook search ini masker lumpur, itu kata kuncinya. Oke, lalu kita cari yang post ya, kita klik post di sini. Kemudian ya, kadang hasil pencarian lebih bagus juga sih. Ini post from friend ya, public post. Oke, masih kurang bagus juga pencariannya. Coba kita bentar, ini oke. Ini ya, ada lumayan nih 155 komen, dan masih bulan Juni kemarin, masih oke. Ini juga bisa kita intip ya. Kita buka di tab baru, dan ya, Anda bisa melihat beberapa hal di sini. Yang pertama, kita bisa melihat gaya bahasa yang dia gunakan. Oke, headline. Ini juga produk, ada di Tokopedia ya. Kita lihat, namanya Naturgo Hanasui ya. Kita cek di Tokopedia. Ya, Naturgo Hanasui. Oke, nah ini contoh. Ini saya sebelah-sebelah gini ya, biar lebih mudah comparingnya. Ada yang dengan video. Oke, solusi wajah bersih dan lain-lain. Dia jual dengan harga 120.000. Oke, mahal. Nah ini ya, harga berapa PM dan lain-lain. Kemudian kita lihat ini ya, manfaat dia.
langsung to the point aja karena produknya ya juga masker ya, sangat mudah sekali, nggak perlu edukasi yang gimana-gimana. Jadi Anda bisa dapat insight, oh ads copy-nya nggak perlu yang aneh-aneh ya, cukup seperti ini aja. Kemudian kita cari di sini. Sebentar, ini ada sesuatu, kenapa jadi abu-abu halaman? Oh ada ini ya. Kita lihat penjualan ya, sortir berdasarkan penjualan seperti kemarin, sama seperti riset produk. Oke, hapus, udah tahu. Kemudian seperti kemarin kita nyari supplier Jabodetabek biasanya, atau Surabaya kadang-kadang juga. Dia harus bisa same day service, ratingnya harus bagus ya, gold merchant. Kita klik, kita centang, ratingnya bintang 5, ada nggak bintang 5? Kalau ada bintang 5 malah bagus. Oke, ini ratingnya bintang 5, tapi saya nggak perlu perfeksionis, kadang bintang 4. Bintang 4 juga udah oke. Jangan nyari yang di bawah bintang 3 ya, berarti dia kurang bagus, misalnya ngirim resinya lama dan lain sebagainya. Dan ingat yang di atas ini adalah top ads, postingan iklan ya, yang ada batas garisnya ini. Kita scroll agak bawah dikit. Nah, yang hasil pencarian organik top ad. Nah, ini ada beauty center, udah diamond ya. Dia juga reputasinya udah 4 ya, udah. Ini 5 ya, Nins Collection. Nah, ini bisa kita jadikan beberapa supplier. Dia ada di banyak supplier, artinya produk yang sama ada di beberapa supplier. Anda tidak perlu khawatir tentang supply. Dia juga sudah BPOM, sudah aman ya. Jadi kalau Anda jual kosmetik, saran saya banyak kosmetik yang bisa dijual Tokopedia. Saya juga dulu pernah menjual kosmetik impor gitu ya, dari Tokopedia. Harganya 15.000, saya jual 150.000. Lumayan hasilnya, tapi saya hentikan karena ya itu tadi belum ada BPOM ya. Saya walaupun reviewnya bilang pada bagus, tapi ya kita lebih ke etika aja sih. Oke, jadi pastikan Anda jual produk yang valid nggak hanya laris tapi juga bagus, berkah ya. Jadi produk yang asli, jangan jual produk KW, karena juga kalau Anda muslim menjual produk KW itu juga, jual beli produk KW dilarang ya dalam Islam. Anda bisa searching dan tanya yang lebih ahli tentang detail dalilnya. Kemudian juga jual yang sudah ada izin ya. Sudah ada izin itu lebih enak karena kita sudah make sure ini produk aman. Oke. Ini harga 1.400 per saset, ini sudah terjual banyak banget ya, gila-gilaan. Kemudian tapi masih sampai sekarang sih bagus, Anda bisa coba juga kalau mau. Ini satu sasetnya 1.400, berarti ya kan, satu saset 1.400, berarti kalau Anda jual bundling, misalnya ini jual 10 saset ya, satu box dia jual 175.000. Ini banyak banget ya yang komen, yang share, berarti ini diiklankan dan kayaknya laris. Oke, valid 75.000. Berarti kalau 10 itu kan HPP-nya itu cuma ya 14.000 ya, 14.000. Ini sasetnya saya pernah beli ya. Anda juga kalau dropshipping bisa beli dulu produknya, testing kayak apa sih, Anda bisa pegang, Anda bisa ukuran railnya, jadi kalau ditanya orang tahu gitu ya. Harga jual di sini 75.000, berarti margin dia sekitar 51.000. Iya bener ya, 61.000. Dan dikasih harga coret ya, harga normal sekian ya, biasalah nih strategi harga, nanti kita bahas juga. Kemudian print ya, ke WA, disclaimer, oke, good. Ini diiklankan. Kemudian ini apa nih? Ini yang tadi ya sama ya. Di sini jual berapa kita lihat. Oke, masker terbaru. Oke, dia jual lebih murah ya. Per boxnya sekian. Tapi saran saya ini juga nggak terlalu laris bahkan ya. Dia jual harga murah. Ini membuktikan bahwa kadang harga murah nggak menjamin produk laris. Saya juga pernah dropship kosmetik dari Tokopedia. Saya jual harga murah, maksudnya adalah diskon, atau waktu itu saya bilang saya niatnya karena lagi awal-awal ya udah deh kasih murah. Ternyata di Facebook itu orang minim sekali ya, ada sih yang compare harga tapi minim sekali yang compare harga gitu ya. Bahkan kalau kemurahan mereka udah tahu produk, biasanya ini kok murah banget nih, palsu ya, padahal saya ngambil produk yang sama yang ada di marketplace.
Oke, nanti ada strategi pricing sendiri aja. Ini contohnya ya. Ini postingan baru, cirinya adalah postingan baru, kemudian interaksi masih bagus. Ya, kita tanggalnya, apakah masih dijalankan iklannya. Agustus masih ada oke order. Ya, sampai Agustus masih ada yang komen. Ya, jadi kalau yang komen banyak, kita bisa lebih valid. Maksudnya kita bisa tahu ini berarti produk masih dijual terus sama dia, gitu ya. Mungkin dia lagi stop Agustus atau ada apa, atau dengan iklan campaign baru ya, yang nggak ketemu di hasil pencarian ini. Nah, satu hal lagi, Anda bisa pakai search FB itu namanya FB Grab. Tapi Anda harus kuasai FB Grab Query. Nah, ini googling aja ya. Maksudnya kalimat yang Anda gunakan untuk searching di Facebook. Jadi kalau cuma masukin Naturgo itu cuma ya semua konten yang mengandung kata Naturgo, tapi kita bisa lebih spesifik. Ini saya googling FB Grab Query tadi ya. Ini ya. Misalnya atau FB Grab keyword, Facebook Grab keyword, biasanya ada. Oke, ini ya, ini ada nih Facebook Grab query atau keyword ya, atau keyword. Jadi kita bisa mencari dengan lebih detail. Misalnya ini ya, ingin mencari Oriflame employee yang juga manajer yang tinggal di Bandung, nggak bisa seperti itu. Cuma kalimatnya harus bahasa Inggris, jadi Facebook Anda harus berbahasa Inggris. Nah, misalnya kita mencari post, nah ini ya, post about apa. Oke, sebentar. Ya, Anda bisa menggunakan beberapa kalimat ya. Misalnya post ya, post about apa. Kita bisa search di sini, post about masker lumpur. Kita cari. Oke, ya, jadi kita post about masker lumpur yang diposting ya. Oke, kita bisa searching, scrolling ke bawah, mana yang komennya. Kalau nggak ada ratusan, puluhan pun masih oke. Ini masih bulan November, masih baru, komennya juga masih ada yang respon. Ini ya, masih ada yang respon seperti itu. Nah, step by stepnya sama seperti tadi. Anda bisa tahu bahwa ya produk ini masih ada yang menjual, masih ada peminatnya. Kemudian harga yang ditawarkan berapa, copy rating atau bahasa penawaran yang dia gunakan apa. Tapi kalau dilihat dari sini bahasa penawarannya simple aja ya, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh. Dia cuma headline ya. Oke, kemudian beberapa pertanyaan masalah di deskripsi, keunggulan produk, manfaat ya, cara pakai, dan harga spesial promo. Ini bisa Anda tiru ya untuk copywriting Anda. Atau kalau menurut Anda agak kurang bagus ya dikembangkan lagi. Oke, itu ya tentang riset sederhana. Polanya seperti itu. Mungkin contoh yang saya berikan di sini tidak banyak untuk menghemat waktu. Silakan Anda jalankan polanya pakai Facebook Grab Search atau pakai Smart FB Tools. Kemudian Anda cari, ada hunting postingan-postingan yang
mengandung kata kunci itu ya. Yang komennya responnya sudah cukup bagus. Yang masih ada ini kan 22 menit lalu, maksudnya bulan Mei. Atau di fanpage tadi kita juga bisa cari produk-produk lain ya. Misalnya Anda, oke, aku mau main di niche kecantikan. Nah, ini Anda bisa buka fanpage-nya. Ini kan yang lumayan rame ya. Anda bisa buka fanpage-nya. Oke, buka fanpage-nya, lalu Anda bisa apa istilahnya hunting ya, riset di fanpage seperti ini. Ini juga cara riset kompetitor. Anda bisa cari postingan-postingan yang memiliki banyak respon bagus ya, berarti itu postingan yang biasanya diiklankan. Bisa gambar, video, dan lain sebagainya. Oke, ini ada infrared gitu. Ya, Anda bisa cari ya terus seperti itu. Oke. Anda bisa scrolling ya, lihat, nah ini postingan yang ada respon. Oke, sekian ya materi tentang riset riset analisa kompetitor ya. Jadi kita sudah menemukan contoh produk yang banyak pencariannya di Tokopedia, kemudian polanya seperti itu. Anda bisa dari awal riset produk yang terbukti laris, tren penjualannya masih bagus di marketplace, berarti masih banyak orang yang dropshipper yang ambil ke sana, bisa jadi. Kemudian Anda bisa mau validasi harganya berapa sih di pasaran, kemudian responnya seperti apa dengan search di Facebook ya, dengan beberapa tools tambahan yang bisa Anda gunakan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Silakan Anda analisa kompetitor Anda catat harga jualnya, ada copywritingnya, Anda copy tadi, bisa Anda copy, Anda masukin di Excel, Word ya, Microsoft Word, atau ada di Google Docs, Anda simpan. Mungkin di Google Docs lebih enak ya, karena di Google Docs Anda bisa buka dari manapun ya, buka dari browser, nggak mesti buka laptop. Anda lagi nggak bawa laptop, Anda bisa buka dari aplikasi Google Docs, dan atau Anda lagi ingin mengirimkan kepada tim Anda ya, Anda juga bisa saling berkolaborasi. Anda kirim linknya, mereka bisa lihat dokumennya. Itu sih yang saya suka dari Google Docs. Sekian, selamat praktek, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.